Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Para minta tolong kepada wakil ketua kelas ya untuk menyiapkan kelasnya dengan cara berdoa bersama. Karena ketua kelasnya sedang sakit ya, tidak bisa berangkat. Ketua kelasnya siapa? Wakil ketua. Ya Rara, ya silahkan Rara. Siap, doa mulai. Allahumma jahidni fil ilmi wa taqwa warzuqni ilman nafi'an wa amalan sholihan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk belajar bersama dengan para Rahmel, dan saya ucapkan selamat datang kepada Pak Agus yang dalam hal ini akan mengobservasi Pak Rahmel yang akan menemani kita bersama dalam belajar di hari ini ya. Ya kelas 5, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Terus ada 2 anak yang tidak berangkat ya. Ketua kelasnya Denis sama satunya Nathan ya. Kenapa? Ada yang tahu? Denis sakit, terus Nathan sakit. Oh ya, mudah-mudahan Denis sama Nathan segera diberi kesembuhan dan besok bisa berangkat sehingga bisa belajar bersama dengan kita lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Anak-anak para Rahmel kelas 5 yang para Rahmel banggakan, untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Seperti yang sudah pekan lalu kita pelajari, apakah masih ada yang ingat saat pekan lalu itu kita belajar coding tentang apa ya? Tentang apa? Permainan apa? Menuju ke satu titik. Titiknya apa waktu itu? Bola ya. Cara bermainnya gimana? Sendiri, pasangan atau kelompok? Pasangan, pinter ya. Nah saat ini insya Allah kita akan melanjutkan permainannya, yaitu pada materi kecerdasan artifisial ya, atau kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini ya dalam zaman ini, di zaman ini itu sudah atau apa namanya semua orang ya, hampir semua orang sudah mempraktikkan. Karena memang kemajuan zaman ya, ada sekarang itu digitalisasi, sehingga ada nanti benda-benda, barang-barang ataupun mesin yang memiliki kecerdasan tersendiri, yaitu kecerdasan buatan, di mana nanti satu mesin itu atau benda itu bisa memprogram sendiri, kemudian berulang, dan juga bisa memberi kita bantuan ya untuk memudahkan kegiatan-kegiatan manusia. Contoh misalkan ya, ada seperti HP. Kalian apa ada yang punya HP sendiri? Ada? Oh ya. Kalau zamannya Pak Rahmel itu HP-nya belum secanggih sekarang. Ya, kalau sekarang itu semuanya sudah canggih-canggih. Nah, salah satu kecanggihannya ketika kalian di situ ada aplikasi, biasanya aplikasi itu akan bisa mengolah data ya, bisa untuk membantu kalian belajar. Contoh misal seperti bahkan sekarang sudah masuk di aplikasi WA. Ada itu apa namanya ya? Apa? Meta AI ya.
Nah, di situ juga bisa digunakan untuk belajar kalian. Ketika kalian ada tugas untuk dikerjakan di rumah kok tidak paham, selain bertanya ke Bapak Ibu guru, bisa tanya di situ. Ya, materinya seperti apa bisa ditanyakan. Itulah yang namanya kecerdasan buatan. Tetapi ingat, kecerdasan buatan ini tidak seperti cerdasnya manusia. Ya, berbeda dan sangat jauh berbeda. Di antara perbedaannya adalah kalau kecerdasan buatan itu tidak punya perasaan. Tidak punya apa? Perasaan. Jadi dia tidak akan bisa marah, tidak bisa nangis, tidak bisa juga ketawa. Ya. Tapi kalau manusia karena cerdasnya itu sempurna, maka bisa merasakan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, sebelum nanti masuk dan Pak akan menjelaskan lebih lanjut, mari ya kita ice breaking dulu ya, karena Pak Rafael lihat ada yang sudah lemes ya, mungkin sarapannya terlalu banyak ya, atau mungkin belum sarapan ya. Coba, ini kan sudah duduknya sudah sebaris seperti ini. Coba yang baris depan ya, silakan hadap ke belakang. Yo, hadap belakang. Nah, oke. Coba silahkan berjabat tangan ya, saling perkenalan dulu, barangkali teman kamu ada yang lupa namanya. Halo, nama saya siapa? Ya, pintar. Nah, sekarang ya, ikuti Pak Ramil ya. Sekarang tangannya didekatkan tapi belum sampai nempel. Didekatkan. Oke, seperti itu ya. Sekarang dalam hitungan ketiga, silahkan kalian gamsut ya. Dalam hitungan ketiga ke gamsut, yang menang nanti menjadi ganjil, yang kalah menjadi genap. Tak ulang ya. Dalam hitungan ketiga, nanti kalian gamsut, yang menang menjadi ganjil, yang kalah menjadi genap. Siap? Oke, ya 1, 2, 3. Ya. Sudah? Yang ganjil angkat tangan. Mana yang ganjil? Yang menang. Ya, yang menang. Oke, pintar. Ya. Ya, sekarang didekatkan lagi, silahkan. Dekatkan lagi. Dengarkan instruksinya baik-baik, ya. Ketika Pak Rafael menyebutkan angka ganjil, maka ganjil menangkap yang genap. Oke, pokoknya apa yang Pak Rafael sebutkan itu yang bergerak, yang mencoba menangkap. Terus yang lawannya itu mencoba menghindar. Paham? Coba yuk kita contoh dulu. Konsentrasi. Yo, dekatkan angka 1. 1 yang ganjil berarti menangkap. Ya. Sudah paham? Iya, lagi ini masih contoh ya. Coba. Angka 3. Paham? Oke ya, siap ya. Konsentrasi. Oke. Angka 10. Oke. Ya, kita buat kesepakatan. Nanti yang sampai kena ya, sampai di jabat tangannya disuruh mijitin 5 detik. Ya. Oke, siap? Ya, konsentrasi. Angka 6. Ya, disuruh mijitin 5 detik. Bebas mau mijitin apanya. Boleh punggungnya, boleh tangannya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya, balik lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Konsentrasi. Angka 9.
Nggak ada yang kena? Oh ya, belum ada ya. Berarti sekali lagi coba. Angka 4. Oke, silakan dipicuti ya. Dipicuti. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Silakan hadap sini lagi. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial ya. Nah, kita akan belajar tentang mengenal ya kecerdasan buatan. Nah, dengan cara membedakan boleh langsung ditulis saja, silahkan. Mesin ya. Apa? Membedakan. Ya, membedakan. Membedakan. Oke, sudah. Oke. Oke, perhatikan ke sini. Mengenal kecerdasan buatan dengan cara membedakan mesin atau benda cerdas dan tidak cerdas atau biasa. Perhatikan ya. Untuk membedakan antara mesin atau benda yang cerdas dan tidak, itu kita bisa dilihat dari cara memprogramkannya. Ya. Kalau benda yang cerdas, maka hanya diprogram sekali, dia akan terus bisa bekerja. Ya, tapi kalau yang tidak cerdas, dia perlu diprogram berulang kali atau selalu perlu dibantu oleh orang atau manusia, gitu. Selalu harus digerakkan, itu yang tidak cerdas. Katakanlah gini, ya misalkan Pak Rahel punya benda
Remote televisi. Nah, menurut kamu benda cerdas atau bukan? Kenapa bukan? Karena programnya sekali dan dia ketika mau bekerja harus dibantu oleh manusia. Paham sampai sini? Terus, paralel misalkan punya kipas angin. Kipas angin, tapi dia bisa diatur ya setiap 15 menit ya. Menyemprotkan parfum atau pewangi ya. Bayangkan di sini ada kipas angin, ya di sini nggak ada ya, ini cuma dibayangkan aja ya. Setiap 15 menit itu menyemprotkan parfum dan dia bekerja sendiri. Jadi di program hanya sekali, setelah itu dia yang bekerja sendiri. Kira-kira ini benda cerdas atau tidak cerdas? Cerdas, pintar ya. Satu lagi ya. Ini Pak Rahmel berimajinasi, misalkan 10 tahun ke depan, Pak Rahmel punya ini. Apa ini? Ya, penghapus. Penghapus, tapi dengan program robot yang bisa menghapus sendiri. Pak punya penghapus yang bisa menghapus sendiri. Katakan apa sedang ngajar ini, Pak tinggal memerintahkan ini misalnya 10 tahun ke depan ya. Terus penghapusnya bisa menghapus sendiri. Karena sistemnya seperti robot. Kira-kira itu cerdas atau tidak? Cerdas. Terakhir, Pak Rafael punya ini, karena kalau ngajar tidak duduk kan capek, jadi punya kursi. Pak punya kursi, ini benda cerdas atau tidak? Ini kalau Pak duduk ini, ya rasanya empuk. Kira-kira cerdas atau tidak? Kenapa tidak cerdas? Iya, tidak bisa bergerak sendiri atau program sendiri. Bisa membedakan? Oke, terima kasih. Sekarang silahkan berkumpul ya sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan waktu itu. Silahkan. Ada 4 kelompok. Ya, silahkan berkumpul di sebelah sini, ke sini lagi ya, ke sini lagi. Geser lagi sini. Ini yang sebelah sini. Sebelah sini. Nah, pintar. Kelompok Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mana? Ya, ini. Ketuanya siapa? Angel. Cut Nyadin. Ketuanya Clara. Nih. Cut Mutia. Ken. R.A. Kartini. Akbar. Nih. Ya. Oke, sebelum dibuka perhatikan dulu ya. Nanti dulu ya, perhatikan. Sekarang Pak punya permainan ya dengan memanfaatkan barang bekas, yaitu kardus yang sudah Pak tulis untuk membedakan antara benda cerdas dan tidak cerdas. Silahkan nanti kalian berdiskusi dalam waktu 2 menit ya. 2 menit berdiskusi, kemudian memilih mana yang benda cerdas dan yang tidak, kemudian dimasukkan ke sini. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan berdiskusi 2 menit dari sekarang. Silahkan. Ya, boleh dibuka. Dilepas saja. Sudah?
Oke, pintar. Yang pertama mana kelompok Soekarno ya? Ya, nanti Soekarno dulu yang sudah. Yang sudah lagi mana? Ya, kelompok apa? Sud Mutia. Terus kelompok apa? Kartini. Terus sini belum? Udah kelompok apa? Sudmiati. Kalau ada gambar yang tidak jelas bisa ditanyakan ke Pak Rahmel. Sudah? Ya, mesin cuci ada dua, satu yang manual, satu yang bisa ngatur air sendiri. Sudah? Oke, sekarang Insinyur Soekarno, silahkan boleh berdiri. Terus yang lain memperhatikan Insinyur Soekarno, yo. Ini, yo berdiri. Silahkan masukkan mana yang cerdas, dilihatkan seperti ini dulu, terus dimasukkan. Ya, dilihatkan dulu ke teman-teman. Ya, terus, oke, pintar. Terus, kamu dari sebelah sini, yang kan nutup ini. Nah, terus, ya, terus, oke, oke, terus, gantian nggak apa-apa. Iya, ya, atau dibagi nggak apa-apa ya. Terus, ya masukkan, pintar, ya. Kalian perhatikan ya, diperhatikan karena mungkin nanti akan ada perbedaan. Ya, terus, diperlihatkan ke teman-teman dulu ya. Terus, ya, terakhir, ya, ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok Soekarno. Selanjutnya kelompok Sudmutia. Ya. Kelompok Sudmutia. Ya, hadapnya ke sana ya. Oke, silahkan diperlihatkan ke teman-teman. Ya. Geser lagi kamu sini. Nah, ya. Diperlihatkan dulu ya. Oke. Terus, ya. Oke, ya. Kamu perhatikan nanti disampaikan mana yang berbeda. Oke. Terus, silakan. Selanjutnya, diperlihatkan dulu. Ya. Ya. Terus, oke. Terus, ya. Terus, pintar. Terus, ya. Terus, oke, diperhatikan baik-baik ya. Kalau ada perbedaan nanti disampaikan ya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok Sudmutia. Selanjutnya RA Kartini, kelompok RA Kartini. Ya, dari sebelah sana atau satu sini boleh. Ya, silahkan diperlihatkan dulu, diperlihat sini. Nah. Ya, silakan. Ya. Satu-satu ya, satu-satu. Satu-satu. Ya. Diperlihatkan dulu ya, pintar. Terus ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Karena pasti ada perbedaan nanti. Terus ya. Oke. Terus ya, terus ya, perhatikan ya. Terus persiapan yang kelompok terakhir. Terus ya. Oke, pintar. Tepuk tangan kelompok Kartini. Selanjutnya kelompok terakhir Sudmiatin.
Silahkan. Diperhatikan, yo, silahkan dimasukkan. Ya, pintar. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Cutnya Din. Ya. Oke, sekarang adakah dari setiap kelompok yang menemukan perbedaan, Pak Ramil? Tadi saya memasukkan yang gambar sapu di sini, tapi kelompok lain di sana, misalkan. Ada? Yang berbeda mana? Ada enggak? Oh, kelompok sana, apa yang berbeda? Kalkulator dimasukkan kemana? Cerdas. Oh ya, ya coba beri alasan kenapa kalkulator dimasukkan ke yang termasuk cerdas. Hah? Oh, kalkulator dimasukkan yang non cerdas. Oh ya, kenapa? Menurut kalian kenapa? Hah? Kenapa? Apa? Oh, karena dipencet manusia, jadinya tidak cerdas. Oke. Terus yang sini semua berarti dimasukkan ke cerdas. Ya? Oke, kira-kira yang betul mana? Cerdas atau tidak cerdas? Yang betul tidak cerdas. Ya. Gitu. Karena kalkulator dia akan bergerak sesuai dengan apa programnya manusia, selalu diprogram kayak gitu. Ya. Oke, paham ya? Nah, terus ada lagi yang menurut kalian berbeda, ada lagi? Dan tadi kalian mengamati ya. Mengamati ternyata kebanyakan dari gambar mesin cuci ya, itu terbalik. Mesin cuci yang terlihat ada airnya itu adalah mesin cuci yang bisa mengatur air. Ya. Tadi kan sudah menjelaskan ya. Itu. Mestinya berarti mesin cuci yang bisa mengatur air masuknya kemana? Ke cerdas. Ya, tapi tadi hampir semuanya itu kebalik. Ya, tapi tidak masalah karena ini hanya latihan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya. Silahkan ini Pak Rahel bocorkan terlebih dahulu. Pak punya gambar ini adalah semuanya aplikasi yang mungkin terpasang juga di HP kalian ya. Silahkan kamu berdiskusi ada aplikasi apa saja di HP kalian. Kemudian menurut kamu itu cerdasnya kenapa? Ya. Nanti pasang dulu. Silahkan berdiskusi dulu. Sudah? Oke, sudah. Sekarang hadap ke sini, ya. Hadap ke sini. Baik.
Sekarang ketua kelompoknya mana? Ya, bisa berdiri. Bisa berdiri. Terus maju ke depan sini. Ya, maju ke depan. Silahkan kalian home pimpa. Ya, yang pertama kali menang nanti milih nomor. Oke, tapi hadapnya ke sana ya, hadapnya ke sana. Hadapnya ke sana. Dan yang milih nanti kalian, terus nanti berdiskusi dengan teman-teman. Oke? Yo. Hum pimpa alaihum gambreng. Stop. Oh, lagi gambreng. Lagi gambreng. Oh, lama ternyata ya. Ya, ini beda ya. Nah, ini ke satu ya. Kamu milih dulu nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6 duduk, silahkan. Terus yang kedua siapa? Clara? Nomor? Ayo milih. Nomor 3. Oke, terus ini 2. Tadi nomor berapa? 3 ya? Ya, 2. Terus nomor 4. Ya. Oke, silahkan. Ketua kelompok menunjuk satu kelompoknya, satu anggotanya untuk maju ke depan. Diawali dari yang kelompok apa ini tadi? Yang pertama? Cut Mutia. Yo, silahkan siapa? Ya, Mila berdiri. Ya, berdiri untuk mengambil nomor berapa tadi? Nomor 6. Silahkan diambil nomor 6. Diambil aja. Ya, ditampilkan itu gambar apa? Gambar apa ini, aplikasi apa? TikTok. Ya, coba dijelaskan menurut kelompok Cut Mutia, ya, kenapa aplikasi TikTok termasuk aplikasi yang cerdas? Kenapa? Kira-kira? Karena menurut Mila apa? Oh, ketika kita ingin mencari, terus bisa kayak gitu. Misalnya mencari apa? Misalnya tarian. Oh ya, misalkan mau praktek tari kemudian mencari di TikTok kayak gitu. Ya, oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok Cut Mutia. Ya, di bawah aja. Selanjutnya, yo, yang kedua. Siapa tadi yang kedua? Sini ya. Yo, siapa? Aini. Silahkan. Ya, diperlihatkan ke sana. Ya, ya, dijelaskan kenapa aplikasi apa ini ya? YouTube itu cerdas. Oh, tutorial mengerjakan soal. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompoknya Rara Kartini ya. Ya, silahkan. Apa kelompok Cut Nyadin apa? Oh, Cut Nyadin ya, pintar. Selanjutnya sana. Siapa? Gani, ya, Gani, silahkan. Ya, pilih. Ya, apa ini? Ini aplikasi apa? Twitter. Kenapa kira-kira? Termasuk cerdas kenapa? Atau Gani tahu mungkin? Oh, belum tahu? Oh, yang sana. Kenapa? Bisa mencari apa? Mencari konten. Contohnya apa? Informasi apa? Informasi apa misalnya? Gempa. Oh ya, informasi gempa ya. Tepuk tangan untuk kelompok apa? Soekarno ya. Soekarno ya. Ya, terakhir boleh berdiri. Ya. Oke, diperlihatkan ke sana. Aplikasi apa ini? Instagram. Kira-kira kenapa kok termasuk cerdas? Bisa mencari apa? Oh, berkreasi ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok Era Kartini ya. Ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Hanya itu ya dalam pembelajaran
coding dan kecerdasan artifisial hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Diingat, karena kemajuan zaman berbagai aplikasi sudah saling bermunculan dan kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Kalau ada hal yang baik kita tiru, kalau ada hal yang tidak baik dalam aplikasi tersebut kita tinggal, jangan ikut-ikutan. Paham sampai sini? Ya, paham ya. Dan yang terakhir sebagai refleksi, yang pertama, kira-kira hari ini kita belajar apa tadi? Coding dan kecerdasan artifisial tentang apa? Mengenal kecerdasan buatan. Dengan cara apa? Oke, pintar. Terus, apakah ada yang merasa kesulitan dalam pembelajaran ini? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, bagaimana perasaannya hari ini kalian? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap senang, bahagia, dan sukses dunia dan akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hanya itu dalam pembelajaran kita hari ini. Sekian dan para ucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila dalam para mendampingi belajar kalian mungkin terdapat banyak kesalahan ya. Parahmilahiri, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dikemasi dulu, kemudian boleh istirahat. Dari kelompok yang terdekat sini ya, kelompok sini silahkan boleh istirahat dulu, ya, sama Pak Kagus. Ya, terus ini selanjutnya ini. Oh iya, buat kamu aja. Terus, ya, ya di bawah aja, buat kamu. Itu jatuh di bawah aja. Nah, ya.